Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran kita kali ini mengenai aplikasi persamaan diferensial. Jadi nanti kita akan membahas masalah-masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Langsung saja untuk mempersingkat, kita masuk pada sesi pembelajaran yang pertama. Nah, yang pertama, masalah persamaan diferensial orde 1 yang berkaitan dengan hukum pendinginan Newton. Jadi, hukum pendinginan Newton mengatakan bahwa laju perubahan suhu sebuah objek sebanding dengan perbedaan antara suhu objek dengan suhu media atau lingkungan, yaitu persamaannya dapat ditulis dengan dt besar per dt sama dengan K dikali T kurang Tm, sehingga bisa dituliskan solusi umumnya T sama dengan Tm ditambah C kali E Kt, di mana K adalah konstanta yang sebanding, T besar adalah temperatur dari objek, T adalah waktu, dan Tm adalah suhu media atau lingkungan sekitar objek. Nah, berikut contoh yang akan kita bahas mengenai hukum pendinginan Newton. Suatu cangkir kopi dengan suhu 80 derajat Celcius ditempatkan dalam ruangan dengan suhu 10 derajat Celcius. Dalam 20 menit, suhu kopi menurun menjadi 50 derajat Celcius. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh kopi itu untuk dingin dari 80 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius. Kemudian berapa lama pula diambil untuk dingin dari 50 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius. Untuk menjawab soal tersebut, yang pertama kita perlu identifikasi apa yang diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui yang pertama, temperatur kopi ketika waktunya itu sama dengan 0, maka suhunya 80 derajat. Selanjutnya, temperatur ruangannya 10 derajat. Selanjutnya, ketika waktunya 20 menit, maka suhunya 50 derajat. Nah, waktu ini kita hitung dalam menit ya teman-teman. Selanjutnya yang ditanyakan, waktu yang dibutuhkan kopi dari suhu 50 derajat ke 30 derajat. Yang pertama, kita perlu mencari waktu ya teman-teman. Waktu ketika suhunya 30 derajat. Nah, langkah selanjutnya kita membentuk model matematis. Berdasarkan informasi di atas, maka model matematika dari permasalahan tersebut diperoleh dt besar per dt sama dengan K dikali T kurang Tm. Langkah selanjutnya yaitu menentukan solusi umum. Dt besar per dt ini kita pisahkan variabelnya. Lalu kita integralkan, hasil integralnya adalah ln T kurang Tm sama dengan Kt tambah C. Nah, ini ekuivalen dengan E pangkat ln T kurang Tm sama dengan E pangkat Kt tambah C. Nah, dari sini didapatkan hasil akhirnya yaitu T sama dengan Tm tambah C kali E pangkat Kt. Nah, persamaan terakhir ini merupakan solusi umumnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi khusus. Dengan syarat batas yang diberikan, yang pertama saat T sama dengan 0, maka suhunya 80, sehingga bisa dituliskan 80 sama dengan 10 ditambah C kali E pangkat 0, sehingga diperoleh C-nya sama dengan 70. Yang kedua, saat T sama dengan 20, maka suhunya 50 sehingga bisa dituliskan 50 sama dengan 10 ditambah CE pangkat 20K. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 ke 2, maka diperoleh 40 sama dengan 70 dikali E pangkat 20K, sehingga bisa dituliskan 4/7 sama dengan E pangkat 20K. Bentuk ini ekuivalen dengan ln 4/7 sama dengan ln E pangkat 20K. Selanjutnya bisa dituliskan 20K sama dengan ln 4/7, sehingga hasil akhirnya diperoleh K sama dengan
1/20 ln 4/7. Nah, dari bentuk ini diperolehlah solusi khususnya. Dengan menggunakan informasi selanjutnya, yaitu kita akan mencari T sama dengan 30. Nah, dengan cara-cara sebagai berikut. Teman-teman perhatikan cara-caranya. Kemudian hasil akhirnya ini kita kalkulator. Jadi mendapatkan 44,7 atau bisa kita bulatkan menjadi 45. Sehingga untuk mencapai suhu 30 derajat Celcius dibutuhkan waktu sekitar 44,7 atau 45 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk kopi tersebut dari suhu 50 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius adalah sekitar 45-20 menit atau sama dengan 25 menit. Pembelajaran yang kedua mengenai masalah persamaan diferensial orde 2 yang berkaitan dengan rangkaian arus searah atau RLC. Perhatikan gambar berikut, sebuah hambatan R ohm dan sebuah kumparan L Henry dan sebuah kapasitor C farad dalam rangkaian seri dengan sumber daya elektromagnetik yang menyediakan suatu voltase ET volt pada saat T. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu suatu rangkaian RLC dengan R 16 ohm, L 0,02 Henry, C 2 kali 10 pangkat minus 4 farad, dan E 12 volt dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 atau pada waktu saklar tertutup. Penyelesaian persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini yaitu L turunan kedua Q ditambah R turunan pertama Q ditambah 1/C Q sama dengan ET. Dengan hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC yang diperoleh 0,02 Q double aksen ditambah 16 Q aksen ditambah 1/2 kali 10 pangkat minus 4 Q sama dengan 12. Nah, ini kita kalikan dengan 50 menjadi Q double aksen ditambah 800 Q aksen ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Selanjutnya kita mencari solusi homogen. Yang pertama persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat ditambah 800 R ditambah 250.000 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya menjadi R12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A sama dengan negatif 800 plus minus akar 640.000 kurang 1 juta per 2. Hasilnya adalah negatif 400 plus minus 300I. Sehingga solusi homogennya adalah QH sama dengan E pangkat negatif 400T C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Selanjutnya kita akan mencari solusi non-homogen. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, maka dituliskan QP sama dengan A. Maka A sama dengan 600 per 250.000 sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Sehingga diperoleh solusi non-homogennya yaitu QP sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Sehingga dari hal tersebut didapatkan solusi umumnya yaitu Q sama dengan QH ditambah QP sama dengan E pangkat negatif 400T C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T ditambah 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Selanjutnya, dengan menggunakan syarat awal Q0 sama dengan 0 dan I0 sama dengan 0, maka kita akan mencari solusi khususnya. Yang diketahui yang pertama, Q sama dengan E pangkat minus 400T, C1 cos 300T plus C2 sin 300T plus 2,4 dikali 10 pangkat negatif 3. Yang kedua, Q0 sama dengan 0. Yang ketiga, I0 sama dengan turunan pertama Q atau Q aksen, sehingga bisa kita substitusikan T-nya menjadi 0. 0 sama dengan E pangkat negatif 400 dikali 0
C1 cos 300 dikali 0 ditambah C2 sin 300 dikali 0 ditambah 2,4 dikali 10 pangkat negatif 3. 0 sama dengan 1 dikali C1 dikali 1, cos 0 itu adalah 1, ditambah C2 sin 0 itu adalah 0, ditambah 2,4 dikali 10 pangkat negatif 3. Jadi 0-nya sama dengan C1 plus 2,4 dikali 10 pangkat negatif 3. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh C1 sama dengan negatif 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Dari penjabaran tersebut, karena 2,4 dikali 10 pangkat negatif 3 merupakan konstanta dan turunannya 0, maka kita gunakan rumus turunan yaitu U aksen V ditambah V aksen U. Diketahui yang pertama U sama dengan E pangkat negatif 400T, maka turunannya adalah negatif 400E pangkat negatif 400T. Yang kedua V sama dengan C1 cos 300T plus C2 sin 300T, maka turunannya menjadi negatif 300C1 sin 300T ditambah 300C2 cos 300T. Maka kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya menjadi negatif 400E pangkat negatif 400T, C1 cos 300T kurang 400E pangkat negatif 400T, C2 sin 300T dikurang 300E pangkat negatif 400T, C1 sin 300T ditambah 300E pangkat negatif 400T, C2 cos 300T. Maka I0-nya sama dengan 0 atau I-nya sama dengan Q aksen, sehingga didapatkan Q sama dengan E pangkat negatif 400T C1 cos 300T plus C2 sin 300T ditambah 2,4 dikali 10 pangkat negatif 3. Kemudian kita akan mencari C2-nya dari Q aksen yang diketahui, maka didapatkan hasil negatif 3,2 dikali 10 pangkat negatif 3, sehingga didapatkan solusi khususnya yaitu Q sama dengan 10 pangkat negatif 3 kurung siku 2,4 dikurang E pangkat minus 400T dikali 2,4 cos 300T ditambah 3,2 sin 300T. Kemudian untuk mendapatkan nilai arus I, maka dilakukan pendiferensial solusi khusus terhadap T. Karena tadi sudah diperoleh Q-nya, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus turunan, sehingga menghasilkan Q aksen T sama dengan 2E pangkat negatif 400T sin 300T, di mana ini sama dengan IT. Maka hasilnya IT sama dengan 2E pangkat negatif 400T sin 300T. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai aplikasi persamaan diferensial pada orde 1 maupun orde 2. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.